إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas semua kaum muslimin untuk bersaudara, untuk berteman di atas kitab Allah dan juga sunnah Rasulih alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan juga sunnah. Janganlah kalian bercerai-berai. Maka bercerai-berai, perselisihan, permusuhan di antara hal yang diharamkan dalam syariat, di mana tatkala Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan untuk suatu kaum, maka Allah turunkan di antara mereka saling mencintai. Allah turunkan dalam kerumunan tersebut rasa kecintaan dan juga ukhuwah, di mana ini salah satu kenikmatan yang sangat agung yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Maka Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengingat bagaimana dahulu kita tatkala di atas permusuhan, di atas kebencian, kemudian Allah anugerahkan kecintaan, persaudaraan, dengannya hati kaum muslimin bersatu karena nikmat Allah. Maka tatkala Allah Azza wa Jalla anugerahkan persaudaraan, wajib atas kaum muslimin untuk menjaga persaudaraan tersebut. Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah ikhwah, bersaudara. Faslihu dzata bainikum, faslihu baina akhwaykum. Maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslim akhul muslim. Maka hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sesungguhnya seorang muslim saudara muslim yang lain. Maka Allah dan juga Rasulnya menekankan bab ini, yaitu penjagaan untuk ukhuwah, pelestarian untuk persaudaraan, penjagaan untuk saling mencintai sesama kaum muslimin. Ibadallah, tidak ada di sana suatu perintah, tidak ada di sana atau di sana banyak perintah dan juga larangan yang dimaksudkan darinya untuk menjaga persaudaraan, untuk menutup pintu perselisihan. Banyak di sana perintah dan juga larangan. Kalau diamati, kalau dilihat, kalau ditadabbar, maka kembalinya adalah untuk menjaga ukhuwah, untuk menutup perselisihan, untuk menutup pintu kebencian di antara kaum muslimin. Di antaranya, ibadallah, adalah suatu akhlak, suatu sifat yang dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya, yaitu prasangka buruk atas saudara, yakni ada sesama muslim. Akhlak ini termasuk akhlak yang buruk, yaitu sultan, prasangka buruk terhadap saudara yang lain.
salah satu hal yang diharamkan dalam agama Islam, salah satu sebab di mana hilangnya persaudaraan, lemahnya persaudaraan, salah satu sebab terjadinya di antara kaum muslimin permusuhan. Banyak di antara mereka terjadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak dicintai. Tatkala ada di antara mereka terkena dengan penyakit su'udzan, prasangka buruk, maka prasangka buruk salah satu hal yang bisa membasmikan yang namanya persaudaraan. Prasangka buruk ya ibadallah, itulah hal di mana tatkala seorang muslim menyangka hal yang buruk atas saudaranya, tidak dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas bukti, tidak dibangun di atas burhan, tidaklah itu kecuali dugaan dan juga sangkaan, sesuatu yang dia lihat dari saudaranya, perbuatan atau ucapan yang dia dengar dari saudaranya, kemudian dia jadikan itu bahan untuk dia prasangka buruk terhadap saudaranya. Ibadallah, ini termasuk hal yang dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya, termasuk hal yang diharamkan dalam syariat, karena ini bisa menantang dan bisa menghancurkan salah satu dasar dari dasar-dasar agama Islam, yaitu al-ukhuwah, persaudaraan, simbol kemuliaan agama Islam, simbol kemenangan agama Islam, simbol di mana agama Islam akan terjaga dari serangan kaum orang-orang kafir dan juga musuh-musuh agama Islam. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari dhann, prasangka, sangkaan. Rasul memperingatkan kita darinya. Kenapa? Fa inna adh-dhann akdzabul hadits, karena sangkaan itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Tatkala seorang muslim menyangka atas saudaranya hanya sangkaan, kemudian dia membuat ringkasan, membuat suatu hukum yang dibangun di atas sangkaan, ketahuilah, maka itu seburuk-buruknya ucapan, sedusta-dustanya ucapan tatkala dia menyangka sangkaan yang buruk terhadap saudaranya. Oleh karena itu Rasul Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, karena kebanyakan atau sebagian dari sangkaan itu adalah dosa. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan atau melarang hal-hal yang bisa menumbuhkan prasangka yang buruk. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, janganlah kalian memata-matai saudara kalian, jangan juga kalian mengunjing, karena semua itu akan menumbuhkan bentuk prasangka buruk atas saudaranya. Su'udzan termasuk sifat yang buruk. Su'udzan di mana hal itu berkaitan dengan kehormatan seorang muslim, di mana Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan kehormatan seorang muslim jauh lebih agung, jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi dari Ka'bah al-Mukarramah. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam tatkala menghadap ke Ka'bah, beliau mengatakan, ma'azamaki wa ma'azama hurmataki walal mu'min a'zamu minki hurmatan 'inda Allah azza wa jalla. Inna Allah harrama min Makkah wahidah wa harrama 'ala al-mu'min thalathan malahu wa damahu wa an bihi khansu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sungguh agung engkau wahai Makkah, sungguh agungnya kehormatanmu. Sesungguhnya seorang mukmin lebih agung kehormatannya daripada engkau di sisi Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari Makkah satu, dan Allah mengharamkan dari seorang mukmin tiga, darahnya, hartanya, dan juga jangan sampai diprasangkai buruk. Maka di antara hal yang diharamkan atas sesama kaum muslimin adalah prasangka buruk, menyangka atas dirinya atau atas seorang muslim sangkaan yang buruk, sangkaan yang jelek, karena itu salah satu hal yang berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin. Qala alaihi salatu wassalam, fa inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian, atas sesama kalian, harta-harta kalian, darah-darah kalian, dan juga kehormatan kalian. Maka wajib atas seorang muslim mensucikan hatinya dari yang namanya prasangka buruk atas saudaranya, karena prasangka tersebut, perbuatan
keluar kecuali seseorang tatkala dia melantarkan hatinya dari didikan, selalu mengisi hatinya dengan hasad, dengan dengki, dengan kebencian, dengan benci atas apa yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan. Dan juga di antara hal yang diwajibkan atas seorang muslim itu tidak menghukum atas saudaranya kecuali apa yang nampak bagi dirinya, yang jelas atasnya. Kalau jelas baginya adalah kebaikan untuk seorang muslim, maka hendaklah dia menghukumi dengan yang baik. Kalau nampak bagi dirinya suatu kejelekan, maka dia menghukumi sesuai dengan apa yang dia nampak. Ini hal yang diwajibkan atas seluruh kaum muslimin. Tatkala Umar ibn Khattab menjelaskan kepada para sahabat di khutbahnya yang mulia, di antara hal yang dijelaskan oleh Umar ibn Khattab, inna an-nas kanu yukhaduna ala ahdi Rasulillah bil wahy wa inna al-wahy qad inqata wa inna ma na'khudhukum al-an bima dhahara lana min a'malikum. Dulu manusia dihukumi dengan wahyu di zaman Rasulullah. Tatkala wahyu tersebut telah terputus, maka sekarang kami menghukumi kalian dengan apa yang nampak bagi kami dari perbuatan-perbuatan kalian. Faman adhara lana khairan aminna wa qarrabna wa laysa ilayna min sariratihi syai' Allah yuhasibuhu fi sariratihi. Wa man adhara lana su' lam na'manhu wa lam nuqarribhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanah. Kata Umar ibn Khattab, barang siapa yang menampakkan bagi kita kebaikan, kami percayai dia, kami dekatkan dia, dan kita tidak ada urusan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Allah yang akan menghisab hati tersebut. Allah yang akan menghisab apa yang tersembunyi. Barang siapa yang menampakkan keburukan, maka kami tidak akan mempercayai dia, tidak akan membenarkan dia, meskipun dia mengatakan hati saya baik. Apa yang saya sembunyikan adalah baik. Inilah yang diwajibkan atas seorang muslim. Bukan memainkan yang namanya prasangka buruk, bukan menilai dengan apa yang ada di hatinya dan juga pikirannya. Tapi yang wajib atas engkau menghukumi seorang muslim dengan apa yang nampak dari perbuatannya, dengan apa yang nampak dari ucapannya. Dan juga di antara sikap yang diwajibkan atas seorang muslim, apabila telah sampai kepada engkau ucapan atau hukum atas saudaramu, hendaklah engkau mencari kebenaran, mencari kepastian atas kabar tersebut. Tidak menerima semua kabar yang berkaitan dengan kehormatan saudaramu, karena hal ini termasuk hal yang diperintahkan oleh syariat. Lihat bagaimana tatkala Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh dengan zina. Allah Azza wa Jalla memerintahkan para sahabat untuk bersikap dengan sikap yang mulia, dengan sikap yang menjaga kehormatan seorang muslim. Laula idzami'tumu dhanna al-mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadha ithmun mubin. Tatkala mereka mendengarkan apa yang berkaitan dengan Aisyah, orang-orang mukminin dari kalangan kaum laki-laki dan kaum wanita, mereka berprasangka baik dan mengatakan ini adalah suatu dustaan yang nyata. Inilah sikap yang baik seseorang membela kehormatan seorang muslim. Selama kabar tersebut belum benar, jangan engkau percayai, karena itu bisa menarik engkau, bisa menjatuhkan engkau kepada dosa su'dzan, di mana itu salah satu akhlak yang buruk, akhlaknya orang-orang kafir. Iyattabi'una ila dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Lihat bagaimana Rasulullah tatkala menanyakan kepada Zainab tentang keadaannya Aisyah tatkala dituduh. Kata Zainab sebagai bentuk pembelaan, sebagai bentuk menutup pintu prasangka buruk kepada saudaranya, ya Rasulullah, ahdi sam'i wa basari wa ma 'alimtu anha illa khaira. Saya menjaga pendengaranku, saya menjaga pandanganku, saya tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali baik. Tatkala Ka'ab bin Malik dibicarakan tentang kehormatannya, langsunglah Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Bi sama qult." Jeleklah apa yang kau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna ilaihi illa khaira. Kami tidak mengetahui ya Rasulullah tentang Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Ini sikap seorang muslim sebagai bentuk dia menjaga kehormatan muslim yang lain, sebagai bentuk dia menjaga kemurnian hati, menjaga tidak terjatuh dalam prasangka yang buruk. Maka ini salah satu sikap yang diwajibkan atas seorang muslim. Dan juga sikap yang lain, hendaklah engkau wahai seorang muslim menjauhi tempat-tempat atau perbuatan atau perkataan yang bisa menjadikan saudaramu berprasangka buruk kepadamu. Jauhilah tempat itu meskipun pada hakikatnya adalah mubah. Jauhilah perbuatan itu meskipun pada hakikatnya adalah boleh, demi menjaga kehormatan, demi saudaramu tidak tertiupkan dalam hati
diwajibkan, ini hal yang penting untuk dilakukan. Oleh karena itu tatkala Rasul alaihi salatu wassalam di masjid didatangi oleh Safiyah, salah satu istri beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah ingin mengantarkan beliau untuk menuju ke rumahnya, pulang. Maka Rasulullah di waktu jalan bersama Safiyah di waktu malam, lewatlah dua orang dari kalangan Ansar. Akhirnya mereka tatkala melihat Rasulullah dengan seorang perempuan, mereka jalannya cepat. Maka Rasulullah mengatakan, ala rislikuma inna Safiyah. Tenanglah kalian, jangan jalan cepat-cepat. Tenanglah kalian, sesungguhnya ini adalah Safiyah. Lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam ingin menembus sangkaan yang buruk yang mungkin saja tertiupkan dalam hati kedua para sahabat tersebut. Oleh karena itu, mereka mengatakan tatkala mendengarkan sabda Rasul, subhanallah ya Rasulullah, subhanallah ya Rasulullah, mereka heran. Maka Rasul mengatakan, inna syaitan yajri minal insan majrad dam wa inni akhsha an yulqiya fi anfusikum wa anfusikuma syai'a wa fi riwayat yaqdhifa fi qulubikuma syarra. Sesungguhnya syaitan itu jalan di peredaran manusia, dan saya takut dan khawatir syaitan itu akan menumbuhkan dalam hati kalian sesuatu atau keburukan, yaitu sampai mereka prasangka buruk kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menepis prasangka buruk tersebut dengan menjelaskan itu adalah Safiyah. Maka hendaklah engkau menjauhi tempat-tempat yang mungkin engkau bisa untuk diprasangkai buruk. Kalau terjadi, hendaklah engkau membela, hendaklah engkau menjelaskan demi menyelamatkan hati sesama kaum muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ibadallah. Sesungguhnya seorang muslim, di antara hal yang diharuskan atasnya adalah menjaga kemurnian hati. Selalu mendidik hati tersebut supaya diselamatkan dari penyakit-penyakit yang bisa mengkeruhkan hati tersebut. Dan ini salah satu sebab di mana orang itu mampu untuk menjaga al-ukhuwah, persaudaraan, menjauhkan dari yang namanya hasad, dari yang namanya kebencian, dari yang namanya su'udzon, prasangka yang buruk. Dengan ini dia mampu menjaga persaudaraan, baik dengan saudara kandung dia, atau dengan kerabat dia, atau dengan teman dekatnya. Maka gak akan mampu dia untuk bersahabat, gak akan mampu dia untuk berkawan kalau dia tetap membiarkan hatinya diam, membiarkan hatinya tetap berpenyakit. Karena ini mau tidak mau, cepat ataupun lambat, akan menghancurkan persaudaraan, hubungan antara sesama. Di samping orang tatkala dia mampu menjaga hatinya, memurnikan hatinya, ketahuilah ibadallah, itu juga salah satu sebab di mana seseorang mampu meraih jannatullah, mampu meraih surga Allah, mampu sampai kepada rahmat dan juga ridha Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari di mana seseorang itu gak akan mampu mendapatkan manfaat dari anak atau hartanya. Yang mampu mendapatkan manfaat kecuali orang-orang yang hatinya selamat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari sifat-sifat yang buruk, dari karakter-karakter yang jelek, dari apa yang telah kita sebutkan dan apa yang telah kita jabarkan. Dan juga Rasul alaihi salatu wassalam tatkala lewat seorang sahabat, Rasulullah mengatakan, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan lewat sekarang di depan kalian seseorang, dia termasuk penduduk surga. Maka lewatlah orang tersebut. Di hari yang kedua Rasulullah ulangi, yang lewat pun orang yang sama. Di hari yang ketiga pun demikian, yang lewat pun orang yang sama. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As sebagai bentuk semangatnya beliau untuk mendapatkan kedudukan itu, yaitu menjadi penduduk surga, beliau ingin melihat apa yang diamalkan oleh orang tersebut, sampai-sampai Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira dengan surga. Maka tinggallah Abdullah bin Amr bin Al-As bersama orang tersebut selama 3 malam. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As tidak mendapatkan di sana amalan yang besar. Tidak ada di sana amalan
yang mampu mengganggu amalan Abdullah. Dia melihat bahkan di sebagian riwayat dia sampai meremehkan amalan orang tersebut. Karena gak ada apa-apanya di samping amalan Abdullah bin Amr ibn al-As. Akhirnya beliau mulailah jujur, mulailah menanyakan secara terang. Sesungguhnya Rasulullah telah menjelaskan akan lewat seseorang termasuk penghuni surga, dan mengulangi itu 3 kali. Gak ada yang muncul kecuali engkau. Apa yang engkau amalkan? Maka orang tersebut mengatakan, wa ma huwa illa ma ra'aitu ghayra an la ajid li ahadin minal muslimin ghashan wa la ahsudu ahadan mimma ataahu Allah azza wa jalla iyyah wa la ahsudu ahadan min khairin ataahu Allah iyyah. Kata orang itu, saya tidak ada sebab yang saya miliki kecuali apa yang telah engkau lihat dari amalan yang biasa, dari amalan yang normal. Akan tetapi di situ ada amalan yang dia dengannya masuk surga. Dengannya Rasul SAW jadikan dia termasuk orang yang telah mendapatkan janji surga dalam keadaan masih berjalan di atas bumi. Ghaira anni la ajidu li ahadin minal muslimin ghishan. Gak ada dia dapatkan untuk satu pun dari kalangan kaum muslimin bentuk dia menipu, bentuk dia itu berpenyakit dalam hatinya terhadap saudaranya. Dan juga kata dia, saya tidak pernah hasad kepada satu pun orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kebaikan kepadanya. Tidak pernah. Maka dia ibadallah, apa komentar Abdullah ibn Amr ibn al-As tatkala mendengarkan sebab itu? Hiya allati ballagatka, hiya allati ballagatka wa hiya allati la nutik. Itulah sebab di mana engkau disampaikan kepada derajat tersebut, dan itulah sebab di mana kami tidak mampu. Ini keadaan para sahabat ibadallah. Mereka mengatakan enggak mampu untuk menjaga diri mereka, hati mereka, untuk tidak terdapatkan dalam hati tersebut bentuk penyakit, bentuk sifat buruk dan jelek terhadap sesama, terhadap kaum muslimin. Maka wajib atas kita semua ibadallah untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mendidik kita, agar Allah menuntun kita untuk mampu mendidik hati yang sangat sulit ini, hati yang selalu berbolak-balik, hati yang dimana itu tempat di mana orang itu selamat ataukah tidak. Karena seorang muslim untuk mampu mendidik hati tersebut gak mampu untuk dia lakukan dengan waktu yang singkat. Akan tetapi terus dia memohon kepada Allah agar Allah jauhkan dirinya dari semua penyakit hati, dan meminta kepada Allah agar jangan sampai dia ada dalam hatinya bentuk dia prasangka buruk kepada seorang muslim yang lain, kecuali apabila orang tersebut adalah orang yang pantas untuk kita buruk sangka kepadanya karena kefasikannya, karena kemaksiatannya, karena terang-terangnya dia di atas kemaksiatan. Maka orang yang demikian tidak dianggap salah, orang yang demikian tidak berdosa dalam melakukan prasangka yang buruk. Terlebih kalau orang tersebut adalah orang kafir, maka dia pantas untuk kita berprasangka buruk kepadanya. InsyaAllah semoga apa yang kita dengarkan di khutbah ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi kaum muslimin. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.